Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Haji Ina Rahayu Purwaningsih, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Yang saya hormati teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tazra Finia Robin dari kelas 2D dengan NPM 21163101029. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi perkembangan peserta didik, yaitu tahap-tahap perkembangan pada masa remaja. Nah, jadi sebelum memasuki materi, saya ingin menjelaskan latar belakang dari tahap-tahap perkembangan manusia pada masa remaja. Nah, perkembangan ini dapat terjadi melalui beberapa aspek. Yang pertama ini perkembangan secara fisik, yang kedua perkembangan secara kognitif, yang ketiga ini perkembangan secara sosial, dan yang terakhir itu perkembangan secara emosional. Nah, jadi manusia ini pasti mengalami perkembangan tahap demi tahap di dalam rentang kehidupannya. Salah satu tahap yang akan dihadapi individu setelah melewati masa anak-anak akhir, yaitu masa remaja. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap perkembangan pada masa remaja. Nah, yang pertama ini ada pengertian masa remaja. Nah, remaja ini dapat didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Nah, dengan istilah ini menunjukkan masa dari awal pubertas sampai tercapainya kematangan. Biasanya mulai dari usia 14 tahun pada pria dan mulai dari usia 12 tahun pada wanita. Nah, dalam World Healthy Organization atau WHO, batas remaja adalah usia 10 tahun sampai dengan usia 19 tahun. Dengan itu, dapat didefinisikan remaja ini merupakan kelompok minoritas yang memiliki warna tersendiri, yang memiliki dunia tersendiri. Nah, masa remaja juga ini sukar gitu dijamah oleh orang tua. Nah, kata remaja ini berasal dari bahasa Latin, yaitu adolescere, yang berarti remaja atau tumbuh menjadi dewasa. Nah, istilah adolescere ini memiliki arti yang cukup luas, yaitu mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Nah, yang kedua ini ada aspek-aspek perkembangan remaja. Nah, aspek-aspek perkembangan remaja ini terdapat beberapa aspek. Nah, yang pertama itu ada aspek intelektual, yang kedua itu ada aspek sosial, yang ketiga itu ada aspek emosi, yang keempat itu ada aspek bahasa, yang kelima itu ada aspek moral, dan yang terakhir itu ada aspek agama. Nah, yang pertama ini ada aspek intelektual. Nah, pada masa remaja, perkembangan intelektual bermula pada usia 11 atau 12 tahun. Nah, remaja ini tidak lagi pada realitas fisik secara konkret. Nah, remaja juga mulai mampu berhadapan dengan aspek-aspek yang hipotesis dan abstrak dari realitas. Nah, dengan ini dunia tidak lagi tersusun sebagai satu-satunya alternatif yang mungkin terjadi. Nah, misalnya aturan-aturan dari orang tua, status remaja dalam kelompok sebayanya, dan aturan-aturan yang ada dan berlaku padanya. Kemampuan berpikir ini juga kemungkinan individu itu untuk berpikir secara abstrak, hipotesis, dan konstruktual yang nantinya akan memberikan peluang pada individu untuk mengimajinasikan kemungkinan lainnya. Nah, yang kedua ini ada aspek sosial. Nah, perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial atau proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma dalam kelompok. Nah, aspek ini meliputi kepercayaan diri sendiri, berpandangan objektif, keberanian menghadapi orang lain, dan lain-lain. Nah, perkembangan sosial juga memiliki kemampuan untuk memahami orang lain sebagai individu yang unik, baik menyangkut sifat-sifat pribadi, minat, nilai-nilai, atau perasaan, sehingga mendorong remaja untuk bersosialisasi lebih akrab dengan lingkungan sebayanya atau lingkungan masyarakat, baik melalui persahabatan atau percintaan. Nah, ciri-ciri penyesuaian sosial pada masa remaja ini diantaranya itu yang pertama ada di lingkungan keluarga, seperti contohnya menjalin hubungan yang baik dengan orang tua, menerima dan mentaati peraturan orang tua, menerima tanggung jawab dan batasan. Nah, yang kedua ini ada
ciri-ciri di lingkungan sekolah. Nah, contohnya itu bersifat respek dan mentaati peraturan, berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, menghormati kepada guru, pemimpin sekolah atau staf lain, dan yang terakhir itu berprestasi. Nah, yang ketiga itu ada ciri-ciri di lingkungan masyarakat. Yang pertama itu menghormati hak-hak orang lain, menjalin dan memelihara hubungan yang baik dengan teman, bersikap simpati dan menghormati orang lain. Nah, dan terakhir itu menghormati hukum, tradisi, dan kebijakan masyarakat. Nah, yang keempat ini ada aspek bahasa. Nah, perkembangan bahasa merupakan kemampuan penguasaan alat berkomunikasi yang baik, baik secara lisan, tulisan, maupun menggunakan tanda-tanda dan isyarat. Nah, bahasa remaja ini merupakan bahasa yang telah berkembang baik di lingkungan keluarga, masyarakat, khususnya itu di lingkungan sebaya. Nah, pola bahasa remaja ini lebih diwarnai gitu, dengan bahasa-bahasa kelompok sebayanya, seperti misalkan kayak ngomongnya itu berkomunikasi itu lebih santai. Nah, yang kelima ini ada aspek moral. Nah, menurut teori Kohlberg, perkembangan teori remaja ini menempati tingkat ketiga pasca konvensional stadium 5. Nah, merupakan tahap orientasi terhadap perjanjian antara remaja dengan lingkungan sosialnya. Nah, ada hubungan timbal balik antara dirinya dengan lingkungan sosialnya dan masyarakat. Nah, pada tahap ini remaja lebih mengenal tentang nilai-nilai moral, kejujuran, keadilan, kesopanan, dan kedisiplinan. Dengan begitu, moral remaja ini harus sesuai gitu dengan tuntutan norma-norma sosialnya. Selain itu juga, peranan orang tua itu sangat penting dalam membantu moral remaja. Nah, orang tua juga harus konsisten dalam mendidik anaknya dan bersikap terbuka agar anak itu bisa bercerita. Nah, yang kelima ini ada aspek agama. Nah, pemahaman remaja dalam beragama ini sudah semakin matang. Nah, kemampuan berpikir abstrak ini memungkinkan remaja untuk mentransformasikan keyakinan beragama serta mengekspresikan kualitas keabstrakan Tuhan. Nah, yang ketiga ini ada perkembangan pada masa remaja. Nah, ciri utamanya itu yang ditandai dengan adanya perubahan-perubahan. Nah, baik perubahan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan yang lain-lainnya. Nah, mari kita akan bahas mengenai perubahan-perubahan yang ada pada masa remaja. Nah, yang pertama ini ada perubahan fisik. Nah, pada masa remaja terjadinya pertumbuhan fisik yang cepat dan proses kematangan seksual gitu. Beberapa kelenjar yang mengatur fungsi seksualitas pada masa ini telah mulai matang dan berfungsi. Di samping itu, ada beberapa tanda keseksualitasan sekunder juga mulai nampak dari diri remaja. Ini ada perubahan intelek. Nah, menurut Jean Piaget, seorang remaja ini telah beralih dari masa konkret operasional ke masa formal operasional. Nah, pada masa konkret operasional ini, seorang remaja mampu berpikir secara sistematis terhadap hal-hal atau objek-objek yang bersifat konkret, sedangkan pada masa formal operasional, dia sudah mampu berpikir secara sistematis terhadap hal-hal yang bersifat abstrak dan hipotesis. Nah, pada masa remaja, seseorang juga sudah dapat berpikir secara kritis. Ketiganya ada perubahan emosi. Seperti yang kita ketahui, remaja ini bersifatnya itu sangat emosional. Nah, emosi yang sering kali berubah-ubah ini atau labil, menurut aliran tradisional ini dipelopori oleh G. Stanley Hall. Perubahan ini terutama disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada kelenjar-kelenjar atau hormonal. Nah, namun penelitian ilmiah selanjutnya ini menolak pendapat ini. Sebagai contoh, Elizabeth B. Hudlock mengatakan bahwa pengaruh lingkungan sosial ini terhadap perubahan emosi pada masa remaja ini lebih besar artinya bila dibandingkan dengan pengaruh hormonal. Tempat ini ada perubahan sosial. Nah, pada masa remaja, seseorang ini memasuki status sosialnya yang baru. Nah, dia dianggap bukan lagi anak-anak, karena pada masa remaja ini terjadi perubahan fisik yang sangat cepat, sehingga menyerupai orang dewasa. Nah, seorang remaja juga sering diharapkan bersikap dan bertingkah laku seperti orang dewasa. Nah, pada masa remaja juga, seorang cenderung
untuk menggemukkan dirinya dalam kelompok teman sebaya. Nah, kelompok sosial yang baru ini merupakan tempat yang aman bagi remaja. Nah, pengaruh kelompok ini juga bagi kehidupan mereka ini menjadi sangat kuat gitu, bahkan seringkali melebihi pengaruh dari keluarganya. Nah, yang kelima ini ada perubahan moral. Nah, pada masa remaja terjadi perubahan kontrol tingkah laku moral yang tadinya dari luar menjadi dari dalam. Pada masa ini terjadi juga perubahan-perubahan dari konsep moral, khususnya itu menjadi prinsip moral umum pada remaja. Nah, dengan itu pada masa pandemi ini seorang remaja sudah dapat diharapkan untuk mempunyai nilai-nilai moral yang dapat melandasi tingkah laku moralnya. Nah, hal ini juga dapat dikatakan wajar sejauh kegayahan ia tidak terlalu menyimpang dari moralitas yang berlaku. Nah, tidak terlalu merugikan masyarakat serta tidak berkelanjutan setelah masa remaja berakhir. Nah, yang keenam ini perubahan kepribadian masa remaja. Nah, seorang remaja ini cenderung untuk memperbaiki kepribadiannya. Nah, remaja berpandang bahwa kepribadian yang baik akan memudahkan mereka untuk berhubungan sosial dan bisa lebih diterima gitu oleh masyarakat. Nah, kondisi-kondisi yang mempengaruhi konsep diri yaitu usia kematangan pada remaja, penampilan diri, kepatutan seks, nama dan julukan, hubungan keluarga, teman-teman sebaya, kreativitas, dan cita-citanya. Nah, yang keempat ini ada tahap pertumbuhan dan perkembangan pada masa remaja. Nah, menurut Sarwono 2006 ada 3 tahapan remaja dalam proses penyesuaian dirinya, yaitu ada remaja awal, remaja madya, dan remaja akhir. Nah, yang pertama ini ada remaja awal atau early adolescence. Nah, pada tahapan ini remaja ini berusia 10-12 tahun yang masih terheran-heran akan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan itu. Nah, mereka ini mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis dan mudah terangsang secara erotis. Nah, seperti contohnya, seorang remaja ini dipegang bahunya oleh lawan jenis. Nah, ia berfantasi erotik gitu. Kepekaan yang berlebihan ini ditambah dengan berkurangnya kendali terhadap ego. Hal ini juga menyebabkan pada remaja awal ini sulit dimengerti oleh orang-orang dewasa. Nah, yang kedua ini ada remaja madya atau middle adolescence. Nah, tahapan ini remaja itu usia 13 sampai 15 tahun. Nah, tahapan ini remaja sangat membutuhkan kawan-kawannya. Seperti contohnya, seorang remaja senang apabila banyak teman yang menyukainya. Nah, di sini, pada masa ini tuh ada kecenderungan narastik gitu, yaitu mencintai dirinya sendiri. Nah, seperti menyukai teman-teman yang punya sifat yang sama dengan dirinya. Nah, selain itu juga seorang remaja ini dalam kondisi kebingungan karena tidak tahu gitu harus memilih yang mana atau labil. Nah, seperti peka atau tidak peduli, ramai atau sendiri, optimis atau pesimis, idealis atau materialis, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini ada remaja akhir atau late adolescence. Nah, remaja pada tahap ini berusia 16-19 tahun. Nah, masa ini merupakan masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian 5 hal. Yang pertama ini minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek. Yang kedua ini egonya ini mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain dalam hal pengalaman baru. Yang ketiga ini terbentuknya identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. Yang keempat ini egosentrisme atau terlalu memusatkan perhatian pada dirinya sendiri, diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dan orang lain. Dan yang kelima ini tumbuh atau dinding yang memisahkan diri pribadinya atau private self dan masyarakat ini dengan masyarakat umum atau the public. Nah, materi yang kelima ini ada karakteristik perkembangan masa remaja. Nah, menurut Wong 2009, karakteristik perkembangan masa remaja ini dapat dibedakan menjadi beberapa perbedaan. Nah, diantaranya itu ada perkembangan psikososial. Nah, menurut Erikson dalam Wong 2006, teori perkembangan
sosial ini dianggap bahwa krisis perkembangan pada masa remaja ini menghasilkan terbentuknya identitas. Nah, periode remaja awal ini dimulai dengan awitan pubertas dan perkembangan stabilitas emosional dan fisik yang relatif pada saat atau ketika hampir lulus SMA. Nah, pada saat ini remaja dihadapkan dengan krisis identitas kelompok versus persaingan dirinya. Nah, perkembangan psikososial ini memiliki 4 identitas. Yang pertama ini identitas kelompok, yang kedua itu identitas individual, yang ketiga itu identitas peran seksual, dan yang terakhir itu emosionalitas. Nah, yang kedua ini ada perkembangan kognitif. Nah, menurut Piaget Wong 2009 dalam teori perkembangan kognitif, remaja ini tidak dibatasi lagi dengan kenyataan dan aktual yang merupakan ciri periode berpikir konkret, seperti mereka juga memperhatikan terhadap kemungkinan yang akan terjadi. Nah, pada saat ini mereka jauh lebih memikirkan ke depan gitu, tanpa memusatkan perhatian pada situasi saat ini. Ini ada perkembangan moral. Nah, menurut Kohlberg dalam buku 2009, teori perkembangan moral pada masa remaja akhir ini dicirikan dengan suatu pertanyaan serius mengenai nilai-nilai moral dan individu. Nah, remaja ini dapat dengan mudah mengambil peran lain. Nah, mereka memahami juga tugas dan kewajiban berdasarkan hak timbal balik dengan orang lain, dan juga memahami konsep peradilan yang tampak dalam penetapan hukum terhadap kesalahan dan perbaikan atau pergantian apa yang telah dirusak akibat tindakan yang salah. Keempat ini ada perkembangan spiritual. Nah, pada masa remaja ini, remaja sangat ingin mulai mandiri dari orang tua atau otoritas yang lain. Nah, beberapa di antaranya itu mulai mempertanyakan nilai dan ideal keluarga mereka. Nah, sementara itu remaja yang lain itu tetap berpegang teguh pada nilai-nilai ini sebagai elemen yang stabil dalam hidupnya, seperti menolak aktivitas ibadah yang formal tetapi melakukan ibadah secara individual dengan privasi dalam kamar mereka sendiri. Yang kelima ini ada perkembangan sosial. Nah, untuk memperoleh kematangan penuh, remaja harus membebaskan diri dari dominasi keluarga dan mendapatkan sebuah identitas yang mandiri dari wewenang orang tuanya gitu. Nah, namun proses ini penuh dengan ambivalensi baik dari remaja maupun orang tua. Nah, remaja ingin dewasa dan ingin bebas dikendali orang tua, tetapi mereka takut gitu ketika mereka mencoba untuk memahami tanggung jawab terkait dengan kemandirian mereka. Mungkin cukup sekian materi presentasi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.